hari ini kami bersyukur untuk pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, malam hari ini kami akan siap untuk masuk dalam mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami yang malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan atau yang diuraikan buat setiap kami yang mendengarkan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Tin. Ya, terima kasih Bu Mei. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Bersyukur malam ini ada 24 device ya. Kalau satu device itu ada 2 atau 3 atau satu keluarga kita, oh berarti yang hadir itu banyak sekali saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa malam pada malam hari ini. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya di dalam suasana Natal, Bapak Ibu, ya di dalam Injil Lukas pasal yang kedua kita akan melihat seorang hamba Tuhan yang bernama Simeon, saudara. Kita melihat di Injil Lukas pasal 2, saya beri judul yaitu Mataku telah melihat keselamatan. Nah, coba kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Lukas 2 mulai ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab, ayat 30, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Amin. Saudara, kita pasti memiliki kerinduan ya, yaitu apa? Umur panjang, usia lanjut, dan yang kedua apa? Sehat-sehat. Benar, Bapak Ibu? Setuju? Atau hanya pilih salah satu? Yang penting usiaku panjang, Pak, tapi gonta-ganti rumah sakit. Ada Bapak Ibu yang berpikir begitu? Saya pikir nggak ada. Ya, atau pilih yang sehat saja tapi umurnya pendek. Ya, beberapa waktu yang lalu ada rekan hamba Tuhan, ya umurnya pendek, saudara, meninggal. Ya, paling umur 51. Ya, jadi keduanya ini pasti kita rindukan ya. Usia lanjut, kemudian tubuhnya sehat. Ya, walaupun ada, tapi ada juga yang tidak. Kalau kita ke rumah sakit ya, ke BPJS ngantri itu, aduh, saudara-saudara lihat orang-orang tua ya, rata-rata ya orang-orang tua yang memeriksakan kesehatannya. Nah, untuk apa usia lanjut dan sehat? Ya, supaya dapat melihat yang Bu Yudhistia kemarin ya sampaikan ya, amancu ya, anak mantu cucu. Nah, saya baru tahu istilah amancu itu apa. Ternyata singkatannya usia lanjut sehat jadi oma opa supaya dapat melihat anak mantu cucu bahkan cicit dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kemarin minta doa supaya rukun ya saudara
Dan yang terpenting takut akan Tuhan, ya hidup di dalam Tuhan, setia beribadah dan melayani Tuhan. Nah, ini kerinduan setiap kita. Apalagi mungkin besok kita kalau sudah lanjut usia, saudara, dan diberi tubuh yang sehat, saya pikir kerinduannya juga seperti itu. Tetapi kalau kita lihat malam hari ini Bapak Ibu, Simeon. Ya, coba siapa Simeon itu? Kalau kita lihat di tafsiran Matthew Henry, saya bacakan Bapak Ibu, catatan yang ada mengenai Simeon atau nama lainnya Simon. Ia tinggal di Yerusalem dan dikenal karena kesalehannya dan kedekatannya dengan Allah. Sejumlah pakar yang akrab dengan para penulis Yahudi menemukan bahwa pada masa itu memang ada seorang yang bernama Simeon. Seorang yang terkemuka di Yerusalem yang adalah anak Hillel. Nah, ini rabi ya, saudara guru yang dihormati pada masa itu dan yang menjadi orang pertama yang memperoleh gelar Raban atau Rabi. Gelar tertinggi yang mereka berikan kepada alim ulama mereka dan hanya diberikan kepada 7 orang di antara mereka. Ia menggantikan kedudukan ayahnya Hillel sebagai pemimpin sekolah tinggi yang didirikan ayahnya dan juga sebagai pemimpin majelis Sanhedrin. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa ia dikaruniai roh nubuat dan ia digeser dari kedudukannya karena ia bersaksi menentang pandangan umum orang-orang Yahudi perihal kerajaan sementara Sang Mesias. Jadi ini kisah nyata seorang Simeon yang benar-benar pernah ada dan dia salah satu dari 7 orang yang diberi gelar rabi. Ya, kalau sekarang sih gelar jabatan akademik yang tertinggi adalah profesor, saudara. Ya, tidak banyak profesor, apalagi di lingkungan teologi. Tapi terakhir-terakhir ini ada beberapa, mungkin 10 ya, profesor teologi yang baru dilantik. Kalau sekuler mungkin lebih banyak. Nah, itulah Simeon. Nah, harapannya tadi, dan kita lihat memang dia tua, saudara. Memang Alkitab tidak menyebut umurnya berapa, tapi tafsiran-tafsiran yang lain mengatakan dia kira-kira berumur 112 tahun. Ya, jadi memang beliau ini ya Bapak Simeon ini memang benar-benar sudah tua. Tapi sudah lihat kerinduannya ya itu berbeda dengan kerinduan kita ya, saudara. Tadi kerinduan seorang yang sudah tua pada umumnya pasti berharap anak cucu, ya anak mantu cucu cicit ya, supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Oke, baik saudara-saudara. Tetapi itu kan bukan hal yang kekal ya, hal yang fana di dunia ini dan itu pada umumnya. Tetapi Simeon punya kerinduan tadi apa ayat 26 dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, berapa banyak yang seperti Mesias, yang seperti Simeon. Sebelum aku mati, aku melihat Tuhan, aku melihat Mesias. Saudara ya, sebelum aku dipanggil Tuhan, ya, aku menjadi anak Tuhan, umpamanya gitu ya, menjadi orang percaya. Nah, melihat Mesias itu sama dengan mengalami Mesias atau mengalami keselamatan. Setuju, Bapak Ibu? Jadi keselamatan bukan hanya diketahui, dimengerti atau dipahami, tapi keselamatan itu harus dialami. Dan secara sederhana kita boleh berkata, Tuhan sebelum aku mati, aku harus mau mengalami yang namanya keselamatan. Nah, apakah kita mempunyai kerinduan seperti Simeon, saudara? Apa kerinduannya? Kalau kita sudah mengaku tinggal di dalam Kristus, ya sudah diselamatkan, maka kita pasti punya kerinduan yang lain. Yaitu apa? Sebelum kita mati, orang-orang yang terdekat, ya mungkin keluarga kita, ya yang paling dekat, sanak saudara kita, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum mengalami melihat keselamatan, melihat Tuhan, kita boleh berdoa berharap ya seperti Simeon tadi. Sebelum aku mati Tuhan, biarlah saudara-saudaraku, keluargaku, siapapun yang termasuk keluargaku, mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingat ya, kami bukan dari keluarga Kristen. Ya, saya sekolah kitab di STAS, lalu S2 di STI, itu saya ingat papa saya belum mengenal Tuhan. Bahkan kalau saya pulang itu ya, waktu berdoa pagi itu ya sedikit agak diguyoni Bapak Ibu ya. Wah, ini aliran haleluya sedang berdoa.
Wah, digitukan saya, saudara. Nah, harusnya sebagai orang tua kalau lihat anaknya berdoa kan senang ya, bersyukur ya, saudara. Tapi ini malah diguyoni begitu saya. Wah, ini aliran haleluya sedang berdoa. Ya satu sisi kesel, pegel juga ya. Ini papa ini gimana sih anaknya berdoa kok malah diledek begitu, saudara. Ya tapi ya sudahlah. Karena memang belum di dalam Tuhan ya begitu kan, saudara. Ya kita berdoa supaya semua ya keluarga kami itu percaya Tuhan. Saya berdoa supaya papa saya bisa kenal Tuhan selama 15 tahun, Bapak Ibu. Dari sudah lulus S1 di STAS, S2 itu pun belum mereka papa belum mengenal Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di dalam waktu 15 tahun, doa yang lama, ya, kalau ditanya bosan mendoakan, ya bosan juga. Kadang lupa mendoakan, ya, karena lama sekali kan, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, seperti yang dikatakan Simeon tadi ya, sebelum aku dipanggil Tuhan, papaku dan seisi keluargaku boleh mengenal Tuhan. Nah, Tuhan kabulkan itu, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat berikutnya. Ketika seseorang berkata, aku sudah melihat Tuhan, aku sudah mengalami keselamatan, berarti orang itu sudah mengalami yang namanya anugerah Tuhan yang membenarkan orang berdosa. Makanya Simeon tadi dikatakan di Yerusalem ada seorang yang terkenal dengan apa, saudara, kesalehannya. Nah, sebelum itu dia dikatakan seorang yang benar, saudara. Apakah yang dimaksud seorang yang benar? Roma 5 ayat 1 itu jelas sekali. Ya, saya bacakan Bapak Ibu, di situ dikatakan surat Roma pasal 5 ayat yang pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hidup benar, dinilai benar, diberi status benar, itu adalah karya Tuhan. Ya, anugerah Tuhan yang membenarkan orang berdosa sehingga kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang benar dan bahkan orang-orang yang kudus, yang suci. Itu seperti jemaat Roma ya, yang dibenarkan dan dikuduskan. Roma pasal 1 kalau Bapak Ibu baca. Nah, itu karya Tuhan. Oke, sejak kita percaya Tuhan. Tapi yang kedua, jangan lupa, tidak berhenti di karya Tuhan saja, saudara. Maka sebagai manusia, setelah dibenarkan oleh Kristus, maka kita harus hidup dalam kesalehan. Nah, seperti gambar di sebelah itu, satu koin dengan dua sisi ya, saudara. Karya Tuhan dan karya manusia. Ini bukan soal keselamatan 50-50 ya. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan 50%, manusia 50% berkarya. Enggak, Bapak Ibu, bukan. Ini justru setelah diselamatkan, maka manusia harus apa? Jadi akibat sudah diselamatkan, manusia harus hidup saleh. Makanya saya tulis di situ karya manusia tentunya juga dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, apa artinya saleh? Tulus, jujur, penuh kesungguhan dalam ibadah dan pelayanan. Nah, kita lihat Simeon kan begitu. Nanti kita lihat poin berikutnya, oleh Roh Kudus ia ada di bait Allah. Ya, jadi ketulusan. Nah, ini bicara apa? Saudara, yang tidak kelihatan mungkin ya di dalam hati dan pikiran. Bicara motivasi ya di dalam Tuhan, motivasi beribadah, motivasi melayani. Ya, ini memang Tuhan yang tahu, Bapak Ibu. Tapi bukan hanya Tuhan yang tahu, tapi ada orang-orang yang diberi kepekaan oleh Tuhan untuk melihat si A, si B, si C. Ya, ada orang yang cerita kepada saya, Pak, tolong hati-hati ya sama si A. Kenapa? Wah, dia ini apa? Kalau ada orang kaya didekati, katanya gitu, saudara. Oh ya, dan yang kedua pastinya dia ikut saja, walaupun salah, nurut saja. Kenapa? Karena kalau tidak nanti dia merasa dijauhi sama orang kaya itu. Nanti berkatnya nggak turun katanya. Oh, jadi mendapatkan berkat ya dari orang kaya itu dengan cara apa? Ya dekat-dekat katanya. Ya istilahnya ABS lah Pak, asal Bapak senang lah. Walaupun tidak cocok, berbeda, ya pokoknya cocok supaya tidak ada masalah. Wah, orang cerita gitu. Jadi hati-hati sama itu ya Pak ya. Lalu yang kedua apa? Harus jujur. Nah, jujur ini melalui perkataan, perbuatan. Ya, kadang ini juga ruwet dan bulat loh Bapak Ibu. Ada orang-orang tipe-tipe begitu. Ya, dan harusnya orang yang sudah mengalami melihat Mesias, mengalami keselamatan, mendapatkan anugerah Tuhan, tidak hidup dalam hal yang seperti itu ya. Benar-benar seperti Simeon, tulus dan jujur. Perkataan dan perbuatannya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan sesamanya. Dan yang terpenting ini Bapak Ibu, memang kesalehan ini fokusnya adalah ibadah atau pelayanan. Ya, Yesus pernah mengatakan kalau hidup keagamaanmu, terjemahan lain, kesalehanmu,
maaf, kesalehanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu akan mendapat apa saudara? Tempat yang sangat rendah di dalam kerajaan Allah. Gitu ya. Nah, orang Farisi ahli Taurat itu saleh luar biasa, Bapak Ibu, di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Tetapi Tuhan memerintahkan kita yang sudah dapat anugerah harus hidup lebih ya kesalehannya dibanding mereka. Kesungguhan di dalam ibadah dan pelayanan. Ya, yang tahu malam hari ini memang Tuhan dan diri saudara masing-masing ya. Karena melalui Zoom, jadi yang tahu hanya Tuhan karena Dia yang Maha Tahu dan Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kita. Soal kesungguhan atau tidak ya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Saya nggak tahu, saudara-saudara. Gitu kan? Nah, malam hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kalau dapat anugerah Tuhan, saya dan saudara harus hidup dalam kesalehan. Dan ternyata, ini materinya Pak Bambang ya, kesalehan itu perlu diusahakan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 dikatakan apa? Justru karena itu saudara-saudara engkau harus menambahkan ya, harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan apa saudara? Ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan ya. Atau penguasaan diri lalu kesalehan. Jadi kesalehan harus diusahakan. Harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan sampai kepada level kesalehan. Setelah itu kasih akan saudara-saudara, lalu kasih akan semua orang. Jadi sekali lagi poin yang pertama, anugerah Tuhan sudah membenarkan kita, maka kita harus hidup benar. Dan yang kedua, kita harus terus-menerus hidup dalam kesalehan. Ketulusan hati, kejujuran perkataan dan perbuatan, serta kesungguhan di dalam ibadah dan pelayanan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, ternyata ketika seseorang berkata, aku telah melihat Mesias mengalami keselamatan, maka yang kedua berarti memiliki Roh Kudus ya. Kenapa? Kalau kita lihat mampu percaya Yesus itu adalah Tuhan, adalah karya Roh Kudus. Coba 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau yakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi malam hari ini kita yang mengaku percaya Yesus itu adalah karya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita? Ya, dia memenuhi hidup kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi tugas orang percaya yang mengaku sudah mengalami keselamatan, melihat Mesias, memiliki Roh Allah, maka seperti yang diajarkan oleh Alkitab, Bapak, Saudara, memberitakan kabar kesukaan atau kabar keselamatan ya. Nah, kita lihat malaikat. Kalau bahasa sekarang, Bapak Ibu, malaikat itu apa? Memviralkan berita. Betul enggak? Apa tuh artinya viral? Kalau Bapak Ibu lihat kamus itu, artinya viral adalah apa, saudara? Menyebarkan berita dengan cepat dan menyeluruh dengan cepat dan luas jangkauannya. Seperti virus. Nah, itu arti viral, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah lihat kamus, artinya adalah menyebarkan berita atau menyampaikan berita secara apa? Cepat dan secara luas seperti virus. Nah, kita ingat beberapa tahun yang lalu ya, virus corona itu, COVID itu Bapak Ibu. Ya, pertama kali muncul di Wuhan tahun 2019 ya. Saya masih ingat. Lalu 2020 awal Yoseba itu pulang dari Cina ya, saudara, belum lulus kurang sedikit tapi disuruh pulang. Nah, setelah itu apa? Langsung menyebar sampai ke negara-negara lain, sampai ke Indonesia juga ya, sampai sampai semua ibadah pelayanan, aduh, kerumunan stop semua ya. Itu loh Bapak Ibu artinya viral. Nah, pertanyaannya malam ini, apakah kita yang sudah memiliki Roh Kudus itu seperti malaikat ya, menyampaikan berita viral apa? Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan, cepat, luas, jangkauannya apa? Seluruh bangsa. Wah, kalau pakai bahasa sekarang ini viral ya. Malaikat memviralkan tentang kelahiran Kristus Sang Juru Selamat
satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, apakah kita sudah memviralkan berita sukacita itu? Memviralkan berita keselamatan itu melalui perkataan dan perbuatan kita dimanapun, Bapak Ibu. Lalu kita lihat yang kedua, para gembala. Ya, para gembala akhirnya juga bahasa kita memviralkan. Lukas 2 ayat yang ke-17 dan 18. Dan ketika mereka, yaitu gembala, melihat Yesus, mereka memberitahukan, ya bahasa sekarang apa? Memviralkan gitu ya. Apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ini satu pernyataan, ya satu contoh para malaikat dengan gembala bersuka cita, kemudian memberitakan, memviralkan. Nah, saya berharap di momen Natal ini, Bapak Ibu, seperti Simeon tadi ya, saudara, sebelum kita dipanggil Tuhan, semua anggota keluarga, semua kolega, semua rekan ya, semua sahabat mungkin yang belum mengenal Tuhan, melihat Mesias, mereka boleh diizinkan Tuhan untuk mengalami keselamatan. Kita yang di gereja jadi jemaat mungkin juga ada yang masih ragu-ragu, yang belum melihat Mesias atau mengalami keselamatan itu, Bapak Ibu, sehingga hidupnya tidak benar dan tidak saleh. Nah, biarlah itu menjadi peringatan kita pada malam hari ini di momen Natal, biarlah kita mohon anugerah Tuhan untuk menolong kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, setelah melihat keselamatan, mengalami keselamatan, pertanyaannya adalah cinta bait Allah ya. Lukas 2 ayat yang ke-27 dikatakan ia, yaitu Simeon, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ya, ini sederhana ya Bapak Ibu. Cinta bait Tuhan, cinta rumah Tuhan. Kalau konteks sekarang sudah diselamatkan, cinta beribadah apa tidak? Ya, saya ingat bahasanya Pak Bambang itu. Kalau nggak bisa beribadah atau melayani Tuhan, hatinya gelisah nggak? Ada sesuatu yang, aduh, harusnya beribadah, hadir, dan melayani, ini kok nggak bisa. Ya, bahkan kalau kerja waktunya sip kena hari jam ibadah atau pelayanan, waduh rasanya sedih sekali. Sehingga minta tolong kepada teman, ya, tolong kamu gantikan ya, karena aku mau beribadah, mau melayani Tuhan. Besok atau kapan gantian aku yang menggantikan kamu. Ada nggak perasaan yang begitu, saudara? Ya, atau sebaliknya, puji Tuhan, nggak ke gereja. Kenapa? Ada lemburan. Ya, ada apa istilahnya, saudara? Kerjaan. Oh, ada acara, ada keperluan, hore, atau begitu, saudara? Jadi seolah-olah nggak beribadah itu malah senang. Kenapa? Ya, karena ada hal yang lain yang harus dikerjakan. Sehingga nggak beribadah itu ya satu alasan yang ya sebenarnya nggak masuk akal atau sebenarnya bukan alasan untuk menghindari yang namanya beribadah. Nah, orang-orang yang berpikir seperti ini, maaf ya, sudah melihat keselamatan apa belum ya? Sudah melihat Mesias apa belum ya? Sudah mengalami keselamatan apa belum ya? Sudah ada Roh Kudus apa belum? Sebab Roh Kudus itu pasti memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Roh Kudus itu sebagai power yang menggerakkan hati kita untuk beribadah dan melayani Tuhan. Nah, kalau kita tidak bergairah sama sekali, jangan-jangan kita memang belum ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum melihat Mesias, jangan-jangan kita belum diselamatkan, saudara-saudara. Kenapa? Di Dengagung 8 ayat yang ke-6 dikatakan, cinta kuat seperti maut. Jangan-jangan kita sudah berubah ya, cinta kuat seperti baut dan mur, saudara-saudara. Bukan maut lagi. Ya, nah, biar yang ketiga kita belajar dari Simeon, ia benar-benar saleh. Ya, saleh dilihat dari apa? Ketekunan, kesungguhan, datang ke bait Allah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Jadi yang ketiga, seperti Simeon, cinta bait Tuhan. Coba lihat Yesus. Ini pribadi yang benar-benar ya memberi contoh tentang cinta rumah Tuhan. Sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Ya, dikutip di Yohanes pasal 2 ayat 17.
Ya, di situ dikatakan apa? Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kenapa, saudara? Dari gambar itu kita lihat ya, Yesus waktu itu marah. Dia masuk ke bait Allah. Injil Lukas memang disebutkan pelayanannya di awal, setelah dia melakukan mujizat yang pertama, mengubah air tawar menjadi air anggur. Benar? Setelah itu, dia masuk ke dalam bait Allah. Tapi Injil Matius, Markus, dan Lukas, saudara, dia masuk ke bait Allah itu justru ketika dia marah ini pelayanannya terakhir sebelum dia mati, Bapak Ibu. Sebelum ditangkap, mati di atas kayu salib. Nah, kenapa dia sampai marah? Jelas ya di situ, marahnya Yesus jelek ya. Meja-meja penukar dibalikkannya. Wah, jadi mungkin kalau ada kursi ya dilempar ya, saudara-saudara ya. Ya karena benar-benar marah ini. Saudara. Kenapa Yesus marah? Karena dia tidak bisa melihat kenajisan sedikit pun di dalam rumahnya. Ini rumah Bapakku. Kenapa kamu semua menjadikannya sebagai sarang penyamun, sarang perampok? Ini akan jadi rumah doa segala bangsa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah di situ, Bapak Ibu. Kenapa? Penukar uang. Ya, uang-uang yang dibawa dari daerah asal ke Yerusalem menurut para imam yang munafik itu, Bapak Ibu Saudara, ya, yang salehnya dilihat orang gitu ya, itu nggak kudus, makanya harus ditukar. Nah, ketika ditukar, dikorupsi ya, dikurangi jumlahnya. Kambing domba juga sama yang dibawa dari daerah itu najis semua. Harus ambil kambing domba yang kudus. Nah, harus beli lagi kambing domba dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Nah, ini yang membuat Yesus marah di situ. Bapak Ibu, cinta rumah Tuhan, cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, ya itu harusnya ada dalam hidup kita, saudara, karena apa? Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan itu. Kalau ini tidak ada, biarlah di momen Natal ini kita diingatkan oleh Tuhan. Biarlah kita mohon anugerah Tuhan supaya cinta mula-mula itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita terus membara, terus membakar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin malam ini ada yang sudah mulai padam cinta mula-mulanya, atau jangan-jangan tidak pernah mengalami cinta mula-mula itu, Pak. Sehingga ya sampai hari ini ya nggak berubah. Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya nggak berubah, aku juga nggak berubah. Wah, ini kan nggak benar ini sebenarnya. Berarti benar-benar belum mengalami atau melihat Mesias. Nah, biarlah malam ini kita menyadari hal itu. Nah, saya ingat pemazmur, Bapak Ibu. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11. Ini soal kegairahan, soal semangat ya. Dikatakan apa? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bayangkan satu hari dibandingkan 1.000 hari. Ya mungkin bahasa sederhananya begini ya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1.000 hari di mana? Galaxy Mall atau Pakuwon City Mall ya atau Tunjungan Plaza mungkin gitu. Ya, kenapa betah ke mall sampai mallnya tutup, tapi beribadah 2 jam saja rasanya lama sekali. Gitu ya, saudara ya. Sampai kapan pulang dari mall? Sampai mall itu tutup. Ya, karena gerejanya di mall, Bapak Ibu. Makanya orang-orang senang ke gereja itu yang di mall posisinya. Ya, ini kalau saudara survei, kenapa kok kamu senang datang ke gereja yang di mall dibanding ke GBI Graha Family? Ya, karena di GBI Graha Family itu setelah itu ya sunyi senyap sepi pulang masing-masing gitu ya. Tapi kalau di mall itu, wah setelah selesai, wah, bisa jalan-jalan, bisa makan dan lain sebagainya. Sampai kapan? Ya sampai mall itu tutup. Nah, itu cerita adik saya yang di Jakarta ya Bapak Ibu ya, bukan di Surabaya itu. Nah, jadi malam ini kita boleh merenungkan, kita punya enggak kegairahan seperti Yesus, seperti Simeon, seperti pemazmur. Lebih baik satu hari di pelataranmu, satu hari di rumahmu, daripada 1.000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik dikatakan berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kemah-kemah orang fasik. Ya, orang fasik itu orang yang jahat, tidak percaya pada Tuhan ya, orang yang tidak saleh itu karena yang lain. Nah, biarlah kegairahan itu, semangat itu ada dalam hidup kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan saudara mengatakan mataku telah melihat Mesias, seperti Simeon ya, kita telah melihat atau mengalami keselamatan itu. Biarlah kita menyadari ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang membenarkan dan menguduskan kita, sehingga kita harus hidup semakin saleh di hadapannya. Yang kedua, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Biar Roh Kudus itu yang memberi keberanian kepada kita, memviralkan berita keselamatan kepada banyak orang. Dan yang ketiga, biarlah kita semakin mencintai Tuhan dan pekerjaannya, setia beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami. Di dalam suasana Natal ini Tuhan, kami bersyukur Engkau masih beranugerah kepada kami untuk membawa kami kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kesetiaan, pelayanan, ketekunan, dan kesalehan yang dikehendaki oleh Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami percaya apa yang menjadi doa dan pergumulan kami Tuhan, terutama mungkin ada saudara-saudara keluarga yang belum melihat Mesias, mengalami keselamatan. Biarlah ini menjadi doa kami, supaya memberi kesempatan mereka untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.